Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulki Hafiza. Saya salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, Fakultas Sains Teknologi, Prodi Biologi. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Ilham Zulfahmi MSI, selaku dosen pengampung mata kuliah Oceanografi. Berikut beberapa pertanyaannya. Pertama, perbedaan antara alga dengan gangga. Perbedaan alga dengan gangga adalah alga merupakan sekelompok organisme otrotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata, sedangkan gangga merupakan tumbuhan yang belum mempunyai akar, batang, dan daun yang sebenarnya, tapi sudah memiliki klorofil sehingga bersifat otrotrof. Nomor 2, yaitu adakah produser sekunder? Yang saya pahami, produser sekunder itu tidak ada. Yang ada adalah konsumen sekunder. Tetapi pengertian sekunder itu sendiri adalah komponen yang menjadikan penyediaan makanan bagi komponen lainnya. Contohnya adalah tumbuhan. Nomor 3, yaitu perbedaan antara zona fotik dan juga zona amfotik. Merupakan zona pada ekosistem laut dengan kedalaman 200 meter yang dapat ditembus oleh cahaya sehingga memungkinkan adanya fotosintesis oleh fitoplankton sebagai sumber makanan bagi organisme lainnya. Nah, sedangkan zona amfotik ini adalah zona yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sehingga tidak ada proses fotosintesis di zona ini. Dan nomor 4, yaitu selain cahaya, komponen apa saja yang dibutuhkan untuk fotosintesis? Cahaya, komponen yang dibutuhkan fotosintesis adalah antara lain mineral, air, dan juga karbon dioksida. Nomor 5, yaitu definisi dari fitoremediasi. Remediasi merupakan jenis dari bioremediasi yang secara langsung menggunakan tanaman hijau untuk menghilangkan atau menurunkan polutan. Ini dapat digunakan untuk membersihkan tanaman, sedimen, lumpur, serta air permukaan dari tanah. Nomor 6, atau pertanyaan yang terakhir. Ciri-ciri dari fase lag, fase log, dan juga fase stasioner atau fase penyusuan, di mana fase penyusuan ini adalah fase penyusuan antara bakteri dengan lingkungannya. Durasi berlangsung fase ini bervariasi dan ditentukan dari komposisi media, pH, suhu, jumlah sel, dan sifat fisiologis. Ketika sel telah menyesuaikan diri dengan lingkungannya, barulah sel mulai membelah hingga mencapai populasi maksimum. Logaritma atau juga sering disebut dengan fase eksponensial merupakan fase ini ditandai dengan periode pertumbuhan yang terbilang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2. Derajat pertumbuhan bakteri pada fase ini terbilang sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkan. Derajat pertumbuhan juga dipengaruhi oleh kadar nutrisi dalam media, suhu inkubasi, kondisi pH, dan juga areasi. Ketika populasi yang dihasilkan oleh derajat pertumbuhan sudah maksimum, akan terjadinya keseimbangan antara jumlah sel mati dan juga jumlah sel hidup. Yaitu ada fase stasioner. Merupakan fase ini terjadi ketika laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah populasi organisme ini akan tetap ada. Keseimbangan ini terjadi karena adanya penguraian derajat pembelahan sel akibat kadar nutrisi yang tidak cukup dan akumulasi produk yang beracun bagi sel sehingga mengganggu proses pembelahannya. Di beberapa jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ilham Zulfahmi MSI selaku dosen pengampung mata kuliah Oceanografi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.